Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Purbalingga, hiduplah Sumanto, seorang pria sederhana yang dikenal ramah oleh warga setempat. Di usia sekitar 40-an, ia sering terlihat mengenakan batik lusuh dan sarung hijau, duduk di depan rumah bambunya sambil mengobrol santai dengan para tetangga. Sumanto lahir dalam keluarga miskin. Sejak kecil, ia sering kekurangan makanan dan hidup serba terbatas. Kehidupannya keras, dan ia tumbuh tanpa banyak bimbingan dari orang tua. "Saya biasa makan apa saja yang ada," katanya dalam salah satu wawancara. Ketika usianya menginjak dewasa, Sumanto mulai terpengaruh oleh ajaran spiritual yang tidak umum. Ia bergabung dengan kelompok kecil yang meyakini bahwa mengonsumsi daging manusia dapat memberikan kekuatan supranatural. Kepercayaan ini kelak mengubah hidupnya secara drastis. Pada suatu malam yang kelam di tahun 2003, Sumanto berjalan menuju pemakaman desa. Dengan alat sederhana, ia menggali kuburan seorang wanita tua yang baru saja dimakamkan. Tidak ada rasa takut atau keraguan di wajahnya. Ketika jasad itu berhasil ia ambil, ia membawanya pulang ke rumah kecilnya. Dengan tenang, ia memasaknya seperti makanan sehari-hari. Daging itu ia santap tanpa ragu, meyakini bahwa tindakannya akan mendatangkan keberkahan spiritual. Keesokan harinya, kabar tentang kuburan yang dirusak menyebar di desa. Para tetangga mulai mencurigai Sumanto, karena ia sering terlihat berperilaku aneh. Setelah dilakukan penyelidikan, kecurigaan itu terbukti benar. Polisi datang dan menangkapnya di rumah. Saat diinterogasi, Sumanto dengan santai mengaku, "Saya hanya ingin mencoba, tidak ada niat jahat." Pernyataannya mengejutkan banyak pihak. Ia tidak menunjukkan penyesalan, hanya kejujuran yang membuat orang merinding. Proses hukum berlangsung cepat. Sumanto dihukum penjara selama beberapa tahun atas perbuatannya. Selama di penjara, ia menjadi bahan studi bagi psikolog dan pakar kriminal. Mereka mencoba memahami apa yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Meski dihukum, Sumanto tidak diperlakukan sebagai kriminal biasa. Banyak yang melihatnya sebagai korban kepercayaan yang salah arah. Di penjara, ia mulai diajari nilai-nilai baru, termasuk agama yang lebih moderat dan keterampilan hidup. Ketika masa hukumannya selesai, Sumanto kembali ke masyarakat. Namun, stigma terhadap dirinya sangat kuat. Masyarakat desa takut berinteraksi dengannya. Bahkan tetangga yang dulu dekat pun menjauh. Ia menerima semuanya dengan sabar. Dalam beberapa wawancara televisi, Sumanto menunjukkan sisi yang jarang diketahui orang. Ia bercerita tentang rasa sepi yang ia alami selama bertahun-tahun, rasa lapar yang bukan hanya fisik tetapi juga emosional. "Mungkin saya hanya mencari perhatian," ia mengakui dengan getir. Warga setempat secara perlahan mulai menerima Sumanto kembali. Meski rasa takut itu masih ada, mereka melihatnya bekerja keras di sawah dan membantu tetangga tanpa pamrih. Namun, masa lalunya tetap menjadi bayangan yang sulit dihapus. Sumanto mulai mengisi waktu luangnya dengan bertani. Ia menanam padi dan sayuran, hidup dari hasil bumi yang ia usahakan sendiri. Dalam kesendiriannya, ia sering merenung tentang keputusan-keputusan yang pernah ia buat. Meski stigma tidak sepenuhnya hilang, Sumanto mulai menunjukkan perubahan. Anak-anak desa yang dulu takut mendekatinya kini sesekali bermain di sekitar rumahnya. Meski tetap dengan jarak tertentu, ia menyambut mereka dengan senyuman yang hangat. Dalam sebuah acara dokumenter, Sumanto berkata, "Saya ingin dikenang bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia yang pernah salah dan berusaha memperbaiki diri." Kalimat itu menjadi penutup yang menggugah hati banyak orang. Kini, Sumanto menjalani hari-harinya dalam keheningan desa. Ia menghabiskan waktu membaca kitab suci yang ia pelajari selama masa hukumannya. Masyarakat perlahan mulai memahami bahwa di balik cerita kelam itu,
ada manusia biasa yang mencoba berubah. Kisah Sumanto adalah cerminan bagaimana kepercayaan, kesulitan hidup, dan kesepian dapat membentuk perilaku seseorang. Ia adalah pengingat bahwa manusia memiliki sisi baik dan buruk, dan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa besar kesalahannya, layak mendapat kesempatan untuk berubah.